Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Attoriq Yusuf. Saya dari kelas IT 4504 dengan NIM 13032101144. Dan saya di sini untuk menjelaskan tentang tugas besar saya, tugas multimedia tentang APNG. Di sini ada daftar isi, kemudian pendahuluan, setelah itu latar belakang dari paper ini, kemudian isi papernya, penemuan ekstra yang saya temukan, kesimpulan dari paper ini, penutup dan sumber. Pertama, pendahuluan. Itu pada awalnya saya ingin meminta maaf untuk kekurangan pada paper ini dikarenakan hal-hal yang dilakukan oleh saya. Contohnya komputer laptop saya mati. Itu tulisan dari saya. Saya ada motor resume dengan di sini dengan paper tentang APNG, bukan sebuah PNG tapi APNG. Ada perbedaan di situ. Dan di sini saya untuk mempresentasikan tugas besar semester genap semester 3 yang benar selesai. Berikutnya kita ke latar belakang. Jadi latar belakang dari paper ini yaitu saya memilih APNG sebagai topik tugas besar saya untuk tugas besar multimedia saya untuk semester ini. Dan apa itu APNG? APNG adalah sebuah format digital, format gambar yang terlupakan dengan kata yang kurang jelasnya. Ya, dengan banyaknya teknologi sama ini, terutama di dunia digital, format-format image atau gambar sangatlah penting dan kita konsumsi hal itu sehari-hari. Dari hal semudah HP Anda sampai yang tercanggih komputer NASA, mereka akan menggunakan salah satu dari format-format ini. Di dunia digital ada 3 yang sangat populer, yaitu JPEG, PNG, dan GIF. GIF. Ya, untuk sekarang nggak ada format lain yang sepopuler ketiga itu. Walaupun ada mencoba, jarang digunakan. Dan dari format-format yang dipakai sehari-hari itu, GIF dan PNG yang tepatnya menginspirasi format faktik yang ini, yaitu APNG atau Animated Portable Network Graphics. Yaitu merupakan sebuah format gambar animasi yang berdasarkan PNG. Jadi bisa transparan sepenuhnya, bisa tidak transparan sepenuhnya, dan juga bisa bergerak. Isi. Jadi, kali ini saya akan membicarakan tentang hal-hal terkait dengan APNG dari sejarah ke alat yang menggunakan APNG dan kegunaan dari format file ini. Pertama, sejarah. APNG atau .apng diciptakan tahun 2004 oleh Stuart Parmenter dan Vladimir Burkisivit dari Mozilla Corporation yang menyimpan animasi yang diperlukan untuk Mozilla Fox atau Trobus pada saat itu. Dari penggunaan dan penjaga format PNG dan MNG, PNG tidak diterima terlalu baik saat pertama kali dikeluarkan. Ada yang bilang banyak bug ya, banyak masalah, dan juga dikarenakan bahwa PNG menggunakan single format dan APNG memiliki frame PNG yang membuat APNG tidak terlalu dikenal. Soalnya pada zaman dulu 2004 yang namanya animasi fixed image adalah sebuah mimpi. Jadi ya
Kemudian tentu saja PNG seperti semua hal yang manusia ciptakan tidak sempurna secara teknis dan juga secara kategori. PNG menggunakan frame tradisional, jadi banyak uh, kesalahan di mana GIF 10 tahun di mana GIF 10 tahun yang lalu sebelum PNG keluar udah pernah melakukan masalah yang sama, cuma sekarang udah diperbaiki. Karena 10 tahun, beda 10 tahun, saatnya masalah yang sama nggak terjadi. Jadi karena hal tersebut, Glenn Rendes berbicara kepada Mozilla Fox dan bilang, hey, mari kita ubah format file APNG ini menjadi semacam meme video. Intinya sebuah video format yang berupa PNG juga. Jadi mirip sama GIF. Tapi ditolak oleh Mozilla Fox karena APNG memiliki backwards. Dalam kata lain, file APNG bisa dibawa ke depan, bisa dibawa ke belakang. Nah, kemudian pada April tahun 2007, saya umurnya 4 tahun, grup PNG resmi menolak APNG sebagai ekstensi dari PNG, dikarenakan PNG lebih ke animasi daripada gambar. Yang menurut saya sedikit bodoh. Tampaknya PNG masuk ke grup itu. Sekarang PNG menjadi varian tidak resmi untuk LIMP PNG Mozilla. Dan PNG menjadi ingatan pada zaman Netscape, MySpace, dan hal-hal yang zaman dulu. Jadi, penggunaannya seperti yang bisa dilihat pada diagram ini, bahwa PNG sebenarnya disupport oleh banyak aplikasi web browser dan bahkan hal-hal yang di mobile. Seperti contoh sini, Adobe Photoshop, Imagen, Convertor, bahkan pada Paint.net. Maaf, saya itu adalah hal-hal di mana image processing memerlukan PNG. Pada Adobe Photoshop bisa menggunakan PNG, cuma perlu plugin. Converter selalu bisa semenjak Mei 2010, dan Paint.net perlu animasi plugin juga. Jadi seperti yang bisa lihat dari daftar image processing sendiri, bahwa disupport cuma memerlukan ekstensi untuk bekerja sepenuhnya. Kemudian ada web browser yang kita masih gunakan, yaitu Opera dan Opera GX dari 2008. Sayangnya nggak disupport di Internet Explorer, anehnya. Dan juga digunakan Google Chrome PNG ini. Dan tentu saja di mobile, iOS, Android, dan Opera Mobile menggunakannya. Cuman jika ingin di iOS secara tepatnya perlu menggunakan third party library, dimana jika saya tahu Apple bukanlah hal yang Anda mau lakukan. Kemudian kita ke perkembangan. Pada sayangnya PNG perkembangannya sedikit karena format file ini nggak terlalu dianggap oleh Mozilla Fox. Jadi pada saat ini tahapannya update buat memperbaiki bug, cuman tak ada fitur yang baru. Setidaknya nggak ada fitur yang besar. Tapi Mozilla Fox memiliki dua tantangan, yaitu MNG dan GIF. Saya sudah menaruh berbeda pro dan cons dari setiap format file tersebut. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, di PNG, bahwa PNG bisa memiliki unlimited frames. Ya, bisa dari sesimpel pada zaman dulu 23 frame, zaman sekarang 320 frame, 200, mau 200 frame langsung ya bisa. 60 frame, 120 frame bisa, silakan.
Jika Anda cukup mahir membuat 120 frame, nah, 120 frame untuk satu gambar. Dan juga PNG itu punya kualitas yang luas, jadi banyak hal yang warnanya seperti jangan spesifik, bahkan tetap warnanya spesifik dan tidak akan berubah. Biasanya jika di GIF atau di MNG ada perubahan sedikit. Dan juga kompresinya bagus. Untuk ribuan frame ditaruh satu tempat, itu kontraktornya bagus. Dan kelebihan GIF walaupun kecil, loadannya cepat, jadi itu membuatnya sedikit lebih populer karena kita sebagai manusia suka sesuatu menjadi lebih cepat. Dan MNG hanya mudah digunakan. Itu satunya pro yang saya bisa temukan dari riset saya. Dan consnya, sayangnya walaupun compressionnya tinggi pada APG, file size-nya juga tetap besar. Kontraktornya tinggi, filenya besar, dan juga kegunaannya terbatas dengan beberapa aplikasi tidak mendukungnya atau perlu kendari dari luar untuk menggunakannya seperti sebuah plugin. Untuk sebuah GIF, kualitas gambarnya bisa berkurang. Yang tadinya mungkin di 1080p menjadi 720p. Dan MNG sedikit sekali informasi. Saya hampir nggak mau menaruh MNG di sini karena ya saya susah menemukan informasi. Apakah nggak tahu kan berapa MNG diciptakan? Jadi satu hal yang sama dengan ketiganya, yaitu mereka semua melakukan hal yang sama, membuat sebuah gambar menjadi sebuah animasi. Kemudian kita melihat penemuan ekstra. Jadi ini yang saya temukan sebagai menarik pada penemuan saya ini. Pertama, tentu saja PNG bisa menjadi populer pada zamannya tahun 2004 pas perang keluar jika dua hal tidak terjadi. Jika tiga hal tidak terjadi. Pertama, jika Mozilla Fox lebih peduli kepada APNG dan membuatnya menjadi format file yang lebih baik. Misalnya mungkin membuat file size yang lebih kecil, membuat loadingnya sedikit lebih cepat. Dan jika pada tahun 2007 dia diterima di official PNG group, itu akan memboost popularitasnya dan mungkin orang-orang akan menggunakan misalnya mereka tahu apa itu PNG. Dan yang ketiga, yaitu jika GIF tidak ada. Jika GIF tidak ada, ya PNG harus pilihan selain MNG. Tapi nggak ada mau menggunakan MNG. Oh, dan untuk definisi, MNG adalah sebuah singkatan untuk Multiple Image Network Graphics. Ya, maaf saya lupa begitu. Dan juga satu hal yang saya bisa lihat dari mencari referensi, membuka website, dan mencari ilmu untuk membuat paper ini bahwa PNG tidak memiliki banyak sumber. Sedikit. Sangatlah sedikit. Saya ke Wikipedia nggak ketemu apapun. Saya perlu menggunakan website lain dan referensi dari website tersebut untuk menemukan informasi yang saya perlukan. Dan dengan itu juga saya masih kurang dalam beberapa. Saya tahu karena saya membuat paper ini saya sendiri dalam 3 hari mendadak ini. 3 hari untuk membuat paper ini tidak mudah. Maaf. Saya gitu. Dan juga hal yang juga sedikit informasinya yaitu MNG. Ya, saya tahu ini bukan paper tentang MNG, cuman saya perlu memberitahukannya bahwa MNG sangatlah sedikit informasinya.
Wikipedia kosong, website biasa kosong, bahkan link referensi MNG yang saya gunakan pada paper ini yang sumbernya dari website yang sama dari APNG saya juga sedikit di situ, referensinya dikit, informasinya dikit, dan jarang menggunakan paper atau halaman website yang saya bisa temukan yang memiliki informasi apapun. Ternyata benda yang dibuat tahun 2008 adalah sebuah website yang kelihatannya itu baru dibikin 2010. Kuno tuh. Jadi ya, dan saya salahkan ketidakpopuleran dari PNG kepada Mozilla Fox karena mereka ada developer yang kurang perhatian atas program mereka sendiri. Dan sekali lagi, jika APNG masuk kepada grup official PNG tersebut, dia akan mendapatkan recognition official atau pengetahuan official dari orang-orang penting. Jadi orang-orang penting bijaksana, orang-orang biasa seperti saya mendengarnya, dan orang-orang seperti biasa seperti saya menggunakan format tersebut. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang menggunakannya dalam sehari-hari, siapa tahu. Dan kesimpulan dari paper saya ini, yaitu PNG adalah sebuah format file yang efisien, efektif, mungkin tidak dalam size-nya, cuman dalam hal yang bisa dilakukan dalam file tersebut lumayan efisien, yang dimana file ini kurang diketahui oleh publik. Kita perlu menggunakannya lebih. Dan ya, saya mengerti GIF dan PNG lebih populer dan lebih murah, tapi bukan berarti kita tidak perlu bereksperimen dengan PNG. Itulah akhir dari presentasi saya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas waktunya dan meminta maaf untuk kekurangan saya. Dan saya berbicara panjang lebar dalam beberapa hal ini. Terkadang menjadi personal kalau saya bikin paper itu kan. Maaf. Dan jika paper ini di bawah standar biasa ibu dosen, saya minta maaf. Saya juga untuk minta maaf bicara masalah teknis tentang laptop saya rusak. Saya telah membicarakan sebelumnya, saya akan bilang itu lagi. Saya bikin paper ini dalam 3 hari, di mana deadline-nya 30 hari. Saya ingin berterima kasih pada diri saya sendiri dan orang tua saya yang alhamdulillahnya telah membantu mendapatkan saya laptop baru di mana saya mengerjakan tugas ini saat ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Anda, Ibu dosen, ke dosen saya yang memberikan saya ilmu biar saya bisa membuat paper ini. Semua referensi ada di page nomor 9 dan nomor 10. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan contoh file ini setelah saya mengumpulkan tugasnya. Saya mohon maaf, tapi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Batorshi. May the light provides.